Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika, di mana angka bukan segalanya, tetapi dari angka kita bisa merefleksikan segalanya. Bersama saya, Novi Arumsari. Sahabat belajar yang berbahagia, hari ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan trigonometri untuk persamaan kosinus dan tangen. Kalau kemarin kita sudah memiliki persamaan trigonometri dalam sinus dan bisa kita selesaikan melalui dua cara. Nah, sekarang apakah untuk kosinus dan tangen juga memiliki dua cara? Yuk, sekarang kita cari penyelesaiannya. Ketika saya punya persamaan sederhana cos X sama dengan Y, artinya apa? Dalam suatu grafik trigonometri, grafik sederhana cos bisa kita gambarkan seperti ini. Itu ya. Dan dia akan berulang setiap 360 derajat berikutnya. Nah, cos X sama dengan Y artinya kita punya nilai suatu Y dan kita akan mendapatkan X sama dengan alfa yang memenuhi cos X sama dengan Y. Nah, sehingga untuk penyelesaian yang pertama kita bisa menuliskan terlebih dahulu, kita cari dulu Y ini adalah cos dari suatu alfa, sehingga cos X sama dengan cos alfa, kita bisa menuliskan X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, hampir sama dengan penyelesaian dari persamaan sinus. Apakah penyelesaian yang keduanya sama? Nah, mari kita perhatikan bahwasanya ketika kita punya di sini tadi berulang di sini setiap 360 derajat berikutnya. Nah, ternyata untuk nilai yang kedua kita peroleh dia ada di sini. Saya berikan tanda merah. Nah, kita peroleh X-nya sama dengan negatif alfa. Dan ini akan berulang di tiap 360 derajat berikutnya. Sehingga kita bisa menuliskan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Sehingga penyelesaian yang kedua kita bisa menuliskan X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Dimanakannya bisa kita ganti dengan suatu bilangan bulat. Nah, jadi apa yang kita dapatkan? Oh, untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan Y, kita akan mendapatkan suatu alfa dan penyelesaiannya memiliki dua penyelesaian. Yang pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan yang kedua X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu tadi adalah bentuk pengkonstruksian penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk kosinus. Nah, sekarang kita akan mencari selanjutnya dalam bentuk tangen. Nah, ketika kita punya tangen X sama dengan Y, sama ya, artinya ketika kita konstruksi melalui grafik, masih ingatkah kalian dengan grafik trigonometri untuk tangen? Grafik trigonometri tangen bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kan sahabat. Ketika kita tangen X sama dengan Y, artinya ada suatu nilai Y dan kita peroleh nilai X, di mana X-nya adalah alfa yang bisa kita cari dengan mudah melalui perbandingan trigonometri sederhana. Nah, perhatikan, sehingga kalau kita punya tan X sama dengan tangen alfa, dia akan berulang setiap berapa? Ingat kembali periode dari
tangen, bahwasanya periode tangen adalah 180 derajat, sehingga kita bisa memperoleh penyelesaiannya adalah alfa tambah K kali 180 derajat. Kita bisa menuliskan penyelesaian dari persamaan tangen adalah X alfa plus K kali 180 derajat. Adakah penyelesaian yang lainnya? Ternyata tidak ada. Nah, jadi penyelesaian untuk tangen dia hanya memiliki satu penyelesaian saja. Mudah sekali bukan? Baiklah sahabat, jadi ketika kita punya suatu contoh soal cos X sama dengan setengah, di mana X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat, kita bisa menyelesaikannya. Terlebih dahulu, carilah nilai cos yang mudah yang hasilnya setengah. Sudah pasti kita dapatkan hasilnya adalah 60 derajat. Nah, sesuai penyelesaian tadi, kita punya dua jenis penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Kita masukkan alfa yang kita dapatkan adalah 60 derajat. Sehingga 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Dan penyelesaian yang kedua, negatif 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sesuai dengan persamaan trigonometri yang kemarin, kita bisa menjalankan K-nya. Ketika K-nya 0, kita peroleh X-nya 60 derajat. Memenuhi ring tidak, sahabat? Oh iya, ternyata. Kemudian ketika K-nya kita jalankan 1, apa akibatnya? Oh, X-nya ternyata mendapatkan hasil yang lebih dari range yang diinginkan, sehingga ini tidak masuk penyelesaian. Kita lanjutkan penyelesaian yang kedua. Ketika K-nya kita ganti 0, kita peroleh X-nya negatif 60 derajat. Nah, ternyata ini pun juga tidak masuk ke range soal, sehingga tidak memenuhi. Kita lanjutkan, ketika K-nya 1, maka X-nya kita peroleh 300 derajat, baru masuk. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, apa akibatnya? Oh, ternyata ringnya semakin besar, 660 derajat. Sehingga langkah kita cukup kita hentikan di sini. Sehingga siapa penyelesaian untuk soal itu? Adalah 60 derajat dan 300 derajat. Nah, mudah sekali kan sahabat? Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk tangen. Misalkan tangen X sama dengan 1. Kita batasi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita ingat kembali perbandingan tangen sama dengan 1 sangat mudah kita tentukan untuk sudut 45 derajat. Sesuai dengan pengkonstruksian penyelesaian tadi, kita dapatkan X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Sehingga kita jalankan, oh 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Ketika K-nya saya ganti 0, maka kita peroleh X-nya 45 derajat. Masuk. Ketika K-nya sama dengan 1, kita peroleh X-nya 45 tambah 1 kali 180 derajat, 225 derajat. Masuk. Tetapi ketika K-nya kita lanjutkan, apa yang terjadi? Ternyata X-nya kita peroleh 345 ditambah 2 kali ini berarti 405 derajat. Sudah tidak memenuhi ring, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 45 derajat dan 225 derajat. Nah, mudah sekali kan? Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, langitkan doa. Jangan lupa bahagia dan salam SFL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.